Instagram adalah tempat pencitraan. Yaps. Ya, untuk sekarang masyarakat di Indonesia biasanya ya anak muda lah. Isinya tuh Instagram pencitraan, Twitter tempat sambat. Ya aduh bener banget. Itu apa X. sambat itu? Sambat tuh kayak ya ngomong apa aja ngeluh-ngeluh, marah-marah. Kalau lu bisa lihat dan tempat sambat dan tempat berantem. Benar, cuma di itu Twitter doang. tuh kayak wah rame. Ada lagi kali Twitter ada selain lagi kali itu fungsinya. Udah. Kemarin yang notif itu Jar. Wah, apa ya? Apa? Iya. Itu kan notif. XXX lagi notifnya ya. Apa itu Jar ya? Agak kaget gue pas liat Kaget notifnya gue. juga. Tadinya mau gue buka, cuma kan lagi depan orang tua lu ya. Enggak dong. Enggak dong. Kejauhan. Hi kids, this is your mom. This is your dad. Agak bingung. Ini Maya ada 2 nih. Iya, Bapaknya Maya ada 2. Ya emang gak boleh punya emak 2? Parah. Ya, Baru maksudnya kan kemarin kita ada. ngebahas perselingkuhan. Iya. Ya kan ada, maksudnya yang punya emak 2. Iya, itu agak dark juga ya. Iya. Iya, makanya. Jadi kids, hari ini moms lagi. Bikin podcast sama teman-teman moms Iya. di kampus. Karena Bisa gak ngomongnya jangan gitu meme anjir. Aneh banget. Apa? Aduh. Tapi itu aja. tren itu seru banget ya. Lagi banyak banget ya sih. Iya. Sebenarnya Hi, kids. minggu-minggu kemarin sih ya udah. Udah Iya. lewat sih sebenarnya. Itu apa ya, orang-orang yang bikinnya tuh ada yang banyaknya sih yang goblok-goblok Iya, ya. yang di apa ya komedi-komedi. Tapi Iya. Komedinya berputar Dan- gak? tuh kan bikin mikir terus dia tuh. Kok lebih seru baca komennya juga sih. Kayak seru banget ya tinggal di Indonesia. Karena parodinya tuh ada aja gitu idenya Iya tuh. makanya. Itu siapa sih yang mulain Hi Kids? Kayaknya itu dari tren luar. dari luar ya, tren dari luar kan. Bahasanya bahasa Inggris gitu. Gitu. Jadi ada terus di Indonesia tuh ada tuh yang ngikutin dan di stitch sama beberapa orang yang dijadiin bahan komedi gitu, lucu banget sumpah. Iya, Kayak tapi seru kan banget apa-apa yang anjir. masuk ke Indonesia tuh biasanya Dinaturalisasi Iya. dari luar ya. Nih, minggu pertama tuh masih serius ngikutin Iya. tren. Ini Ntar seminggu ada lagi. aja. ada aja. Sering banget tuh kayak gitu. Seringnya emang per dunia sosial mediaan di itu, Indonesia iya. tuh Kreatif ya. kreatif Dan gitu. gak pernah habis juga. Terus gue sih. kan gini, gue tuh pernah lihat sosial media orang-orang luar waktu itu. Lu pada tahu Mr. Beast kan? Iya, tahu. Kayak temen-temennya gitu, gue cek Instagramnya waktu itu selewat gitu. Mereka tuh ngegunain, gue kan scroll sampai bawah ya. Sampai bawah. Sampai bawah. 5. Tau gak, gue dari tadi ngomong sama si Jia tuh sama mulu. Iya. Udah berkali-kali capek. Barengan lagi ya. Nggak apa-apa, itu kan menunjukkan chemistry. Betul. Iya. Betul. Kita ini harus ada chemistry. itu kalau perempuan. Kalau cowok, chem suami. Aduh, Gua mikir anjir. lagi. Lanjut tadi. Tapi itu Mr. kan Beast. kayak mereka tuh uploadnya tuh beda sama kita di Indonesia. Untuk dari segi tren, gue tuh ngeliat kalau gak tau ya budaya di Indonesia tuh bahkan ada yang Instagram biasanya sih cewek-cewek ya, kayak dia punya Instagram tapi postingannya 0 terus di private. Itu buat apa punya sosial media? Wow. Namanya juga sosial media. Itu gua. Kenapa? Iya, makanya gue aneh gitu. Tapi ngelihat orang-orang luar tuh, mereka tuh ngupload apa yang mereka mau. Kayak ya gimana aja foto-foto random gitu, tiba-tiba ya udah upload gitu. Jadi kayak jatuhnya mirip second account tapi ini first account. Iya, tapi gue juga pernah sih meme sama 0 postingan terus gak ada Nah, itu pada kenapa sih? Gue nggak pernah soalnya. Coba meme lu Kalau yang kayak sampai gitu. sekarang nih masih nih. Enggak Oh, ya. enggak. Gua langsung bikin postingan-postingan yang dulu gua up lagi anjir. Kan awalnya di archive kan. Iya. Soalnya gue di non archive lagi. Itu kenapa tuh? Kalau dari Kenapa kalian ya? nih. Maksudnya kalau gua nggak tahu yang mau di postnya apa dan
kayak males aja sih gitu kalau ngeposting foto sesuatu karena gue nggak biasa depan kamera, dan kalaupun emang gue memposting hasil jepretan gue tuh bukan di first account gitu loh. Ada lagi akun. Terus fungsi sosial medianya apa? Hanya untuk melihat situasi aja sih, kondisi di luar seperti apa begitu ya, memantau. Iya. Siapa tahu ada yang mau di stalk kan. Waduh. Seperti itu. Kalau gue pribadi, karena dulu kan postingannya rata-rata diri gue bener-bener yang kayak Si eksis abis. iya eksis Iya. abis, terus kayak fotonya tuh freak gitu menurut gue. Jadi Selalu di archive atau iya, dihapus. di arsip, sama gue tetap kayak pengen lihat juga sih, misalnya kenangan yang udah gue posting di Instagram tuh apa, jadi nggak gue hapus. Gue tuh jarang banget ngapus. Kalau di TikTok juga misalnya video, pasti rata-rata tuh diarsip, nggak pernah dihapus Hapus. gitu, biar bisa masih lihat. Itu sih alasan gue. Atau kadang kalau lagi insecure tuh biasanya. Enggak sih, kalau cewek kadang-kadang karena lagi sakit hati. Iya, galau nih. Itu apa hubungannya? Sumpah tau, gak tau ya apa ya Kayak alasannya. lebih plong kalau gue, kayak lebih plong. Kayak bisa mengekspresikan kalau diri kita nih lagi hilang arah. Anjing lebay banget. Padahal gak ada yang Lebay banget. peduli. Nggak ada yang peduli. Tapi ya gue sendiri nggak pernah kayak gitu soalnya, karena ya mungkin ada lah yang di archive tapi nggak sampai 0, dan Iya. itu biasanya yang gue kira kayak kan semakin zaman berkembang terus kayak alay nih Iya. archive gitu kan. Nah, Iya, Ini dihitung apaan sih? kita ngomong. kita sering ngomong bareng. Iya. Tapi bener kan, jadi yang masa-masa alay gitu, anjir ini udah gak masuk nih sama feeds. Apalagi sekarang gue tuh kayak pengen, Instagramable. iya enggak, lebih menaruh nilai estetika di Iya, Instagram gue. Kalau yang gak estetik, Hmm. nggak gue masukin gitu. Gue tuh pernah ya kayak apa pengen estetik gitu kayak lu tahu nggak Instagram Aulion, Iya. Instagram gue lupa Bani Adil, adalah konten kreator Bani. gitu. Iya. Itu dia tuh rapi banget gitu. Gue pernah pengen bikin kan kayak gitu. Iya. Jatuhnya alay, kenapa ya? Kayak kalau ngelihat mereka tuh Kalau keren ngeliat tuh. influencer kayak Iya, keren aja gitu. Tapi kalau misalnya kita yang praktekin kok aneh gitu. Iya. Bener. Gue waktu itu sempet kan ada tren yang kayak satu baris itu foto yang dibagi Nyambung, 3, nyambung. ya yang kayak gitu-gitu kayak Itu mah dipakainya buat organisasi gak sih, Jar? Tapi ada nggak juga ada yang Min. dipakai buat perorangan. Oh, ada ya? Ada. Ada. Cuman ya setelah waktu gue lihat kayak aneh. Aneh gitu. Emang Iya, makanya kenapa? gue juga kadang gitu sih. Hah. Udah hapus gitu. Diarsipin gitu. Terus ini ya kayak di sosial media tuh sekarang nggak tahu ya, kan track record tuh sangat-sangat Berpengaruh lah ya. berpengaruh gitu. Iya. Gue tuh ada beberapa akun lama yang lupa password atau udah kehack lah. Dan itu tuh postingan-postingan zaman-zaman menjijikan gue tuh masih ada di sana. Gue pernah bikin cuplikan dari parodi. Yang lu udah pernah lihat kan parodinya seperti apa di channel YouTube gua, Iya, dan itu nanti- sempet diupload di Instagram. Apa channel YouTube-nya kasih tahu? Jangan dong. Itu Siapa tahu sempet ini ada yang melihat. jangan sempet gua upload di Instagram dan itu masih ada gitu kayak aduh nggak baca. Cringe gitu. Gue juga ada. Kalau gue ngedance. Jadi Anjing kayak pengen lihat lagi. Gue gak dong, jangan dong. lu Jadi ngedance gini. ya kan gue penari kan dulu. Iya. Dulu. Iya. Dulu tuh masih basicnya kan tradisional nih. Tapi gue tuh lagi nyobain kayak apa? Bukan random play dance juga, cuman kayak sama temen gue berdua kita tuh kayak kita ngedance yuk pakai lagu yang lagi hype. Terus Jadi lu nanti bikin Korea sendiri gitu. Iya, bikin koreo sendiri sama temen gue kayak Anjay. kita bagian cuman refnya doang misalnya gitu. Terus Koreo Selatan atau Utara? Krik, krik, krik. Ih anjing, tidak disupport di sini. Ngelempar jokes tidak disupport ya di sini. Anjing emang. Coba diusahakan lagi lah. Baik. Akan saya tingkatkan. lanjut ya. Ya, BTW pada saat itu pas gue upload tuh banyak komentar-komentar positif. Kayak, wih keren gitu-gitu kan. Pas gue liat Pada lagi, zamannya gitu ya? pas gue liat lagi, anjing ini gue ngapain bangsa. Mana kan yang tadi gue basicnya tradisional ngedance. Jadi kayak beda dance-nya tuh nggak hip hop gitu loh. Ngerti Enggak sih? swag gitu. Iya. Ya. Malah jadi kayak, hah, si aja ipongan tapi ngedance gitu. Ngerti gak? Lu bayangin aja. Nih teman-teman yang Ntar gua denger tunjukin nih, deh. bayangin. Ntar diupload deh di Instagram ini gimana? Wah ya anjir. Ntar gue tunjukin deh buat kalian doang ini. Asik. Kalau lu Mim ada gak? Ada Kayak gak kita. kayak gitu?
Kalau gua tuh zaman-zaman alay kayak gitu tuh nggak diposting di Instagram, media sosialnya bukan Instagram sih, Facebook Ya. sih. Wah, Masih zaman-zaman Facebook itu. juga. Jangan ditanya ya. Iya. Itu. Aduh anjir, fotonya kenapa harus gitu ya? Jangankan foto, gue username-nya aja. Apa-apa? Fajria Allovers. Apa? Allovers? Allovers itu fansnya Aldi Maldini Siregar. Buset. Lovers. Karena Kalau Iqbal apa Sonic? Sonic. Gua- Yang 2 lagi nggak terkenal. Satunya nggak terkenal. parah. Si Rizky-nya. Parah. Iya. Terkenal. Ya dibandingkan 3-nya suksesnya 3. Parah. Kamu gak ngikutin. Wah jadi nih gue. Jangan. Tapi bener. Apa? Gue kan ngikutin itunya juga. Dia yang apa? Si Rizky itu dia pernah jadi apa sih namanya? Bukan manajer, kayak asisten stand up comedian gitu di MLI. Iya, Terus jokesnya ada ke arah emang kalau dari 3 orang itu emang kalah secara itunya kalah pamor. Komedinya. Iya. Bukan. Bukan. Secara Iya, panggungnya. keterkenalannya. Ya. Popularitas. Astaga. Keterkenalan. Apa sih? Apa sih bahasa lu? Iya maaf. Iya sih. Popularitasnya kan memang itu. Ya udah skip lanjut. Gak usah lah ya. Itu salah itu gue bahasa apa sih sebenarnya? Iya. Terus. Ya, Gue lu juga pernah ada sih Zarkreds anjay. Apaan sih tuh Zakrit? Tapi itu tuh bukan alay yang kayak kalau anak-anak dulu kan disebutnya apa ya? ADM ya, anak Ada- dunia maya. Iya. Oh ya. Dulu tuh kan nama-namanya kayak apa sih? Gue lupa lagi. Ini nggak tahu sih ya kalau nama, cuman suka ini loh. JR gitu Iya, kan. JR. Belakangnya ada JR Yang gitu pakai kan. bintang ya? Iya. Iya, ada. Bintang JR. Iya. Iya itu Iya, ada. gitu. Cuman kalau gue tuh waktu itu karena kesel banget. Gue kan bikin Facebook. Dulu tuh gue nggak ngerti Facebook tuh harus dikonekin sama nomor HP. Iya. Dan gue waktu itu belum punya HP. Sama gue nggak ngerti tuh sistem email kayak gimana. Iya. Terus Gue Pasti bikin beberapa kali. Cuman ini di warnet ya, login di warnet. Iya, gue bikin beberapa kali tuh. Terus kayak disuruh verifikasi gitu kan. Jadi bisa main dulu awal-awal kan buat main game-game Facebook, verifikasi, bikin verifikasi lagi. Jadi gue bikin saking gue kesalnya kayak ini karena pakai nama pribadi kali. Iya. Yaudah gue pakai nama ini aja Zakred. Jadi waktu itu gue pernah bikin geng-gengan gitu di SD. Kayak gue pakai deh, bisa sampai sekarang anjing. Oh iya masih ada. masih bisa dibuka. First account-nya cuma udah gua rename. Cuman kalau misalnya lu tahu gak sih di linknya tuh kan suka nama aslinya kan nggak bisa diubah. Nama atasnya tuh masih Zakreds. Gak tau aneh anjing. Yang tadi gimana lu di Facebook Mem? Iya, Mem. Kalau gue di Facebook lebih ke foto, terus kayak curhat-curhatan hati anak-anak. Status. Iya, Iya. status-status yang kayak gitu. Jangan anjing. lupa typingnya. Pasti typingnya kayak dulu tuh apa ya? Aki sayang sama kamu Enggak selalu. gitu banget sih. Enggak sih kalau gue gak kayak gitu Nggak sih. kayak itu, cuman ada typing alay kayak apa ya? Pakai angka. I-nya diganti satu. Enggak yang sampai Enggak. pakai angka gitu. Emot .23. Titik dua dua. terus angka 3. Ya, yang gitu-gitu Atau lah. titik 2V itu biasanya yang suka Spaceman. ikutin ya yang ikutin meme biasanya. Iya, benar. Ya, Gue pernah pakai. Gue pernah ada di zamannya pakai itu kayak. Iya. Tapi Facebook gue sekarang isinya untuk menutupi jejak ya pada saat SMP itu kan mulai sadar tuh kan. SD kan gue udah ceritain kan yang keributan di kolom komentar gue itu masih ada kan sampai sekarang. Sumpah itu anak SD ya parah ya. Iya. Gila sih. Itu gue tutupin pakai jadi gue dulu sering nge-repost meme gitu kayak nge-share meme banyak gitu. Iya. Tapi gue akhirnya tuh kan ada 2 akun ya. Yang satu lagi tuh udah agak lumayan. Memang alay, cuman masih alay-alay anak SMP gitu loh. Enggak yang terlalu alay banget. Jadi kalau gue baca juga masih yang kayak oh ya udah pada masanya alay gitu. Kalau sekarang juga enggak cringe banget lah kalau dilihat. Kalau gue nggak alay yang dari segi typing, cuman dari kata-katanya itu loh kayak waktu itu kan papa gue tuh ini keluar kota mulu kan kerjanya. Terus gue nulisnya seinget gue kayak kenapa sih papa harus pergi lagi? Aku kan masih kangen sama papa. Yang gitu gini, bukan yang alay typing yang gitu, tapi alay aja gitu. Alay sikap. Alay sikap, iya ya. Iya sih itu mah emang apa ya? Kayaknya fase pubertas gitu ya. Jadi kayak fase-fase Gue pernah Iya. ngebohong di Facebook. Iya. apa? Gue bilang lagi di Belanda. Padahal gue lagi foto di depan Holland Bakery. Anjrit. Mim gue yang malu Mim.
Bener sih Holland. Bener. Mentang-mentang ada kincir anginnya loh di atas. Itu yang gue pikirin. Orang mah nggak akan tahu ini kincir angin di mana. Udah aja gue bilang nih Belanda. Bener sih, Holland kan Belanda ya, nggak salah. Cuma Ya kan? ada bakery-nya aja. Jadi itu supaya kalau dipikir-pikir lagi ngapain sih anak kecil gitu. Tapi jokesnya dulu tuh ada Holland tuh kayak emang kayak gitu tahu. Kayak mau ke Belanda gak? Ke Holland aja gitu. Apa sih? Kata gue Itu kan jokes tuh berkembang sesuai waktu dan tempat gitu. Tapi kalau misalnya gue tanya gitu ya ke kalian berdua, sebenarnya arti dari media sosial buat kalian tuh apa sih? di masa sekarang ya? Iya di masa sekarang dong. Tergantung media sosialnya apa dulu. Apa dulu? Boleh satu-satu Iya. aja gak sih kita bedah? Kayak bedah gini, aja, bedah. kalau ini menurut gue ya, Instagram adalah tempat pencitraan. Ya. Yaps. Ya, untuk sekarang masyarakat di Indonesia biasanya ya anak muda lah. Isinya tuh Instagram pencitraan, Yuk. Twitter tempat sambat. Ya aduh bener banget. Oh, Itu apa X. sambat itu? Sambat tuh kayak Kayak ya ngomong apa aja ngeluh-ngeluh, marah-marah. Ya. Kalau lu bisa lihat dan tempat sambat dan tempat berantem. Benar cuma Di itu Twitter doang. tuh kayak wah Ada rame. lagi kali anjing. Twitter ada selain lagi kali, itu fungsinya. Udah. Kemarin yang notif itu Jar. Wah, apa ya? Apa? Iya. Itu kan notif. XXX lagi notifnya ya. Apa itu Jar ya? Agak kaget gue pas liat Kaget notifnya gue. juga. Tadinya mau gue buka, cuma kan lagi depan orang tua lu ya. Enggak dong. Enggak dong. Kejauhan. Iya, tapi Terus Twitter tempat-tempat seperti itu, Instagram tempat pencitraan. Kalau TikTok. TikTok, gue nggak tahu sih. Sampai sekarang gue masih Hiburan belum aja kali ya? mengerti. Iya, tapi gue nggak ngerti siapa ininya dari TikTok. Cuman kita tuh tertarik aja untuk ngelihat konten-konten pendek gitu. Dan TikTok tuh yang memulai perubahan kita dari yang suka konten panjang di YouTube pindah ke konten pendek dan jadi semua sosial media itu ngikutin bener. Tapi TikTok apa yang disukain sama anak kecil? TikTok. Astagfirullah, selalu Apa? bikin gue mikir. Apa tuh? Sumpah gue bikin keras, Cok. Gue tuh gak suka main teka-tekian karena gue gak bisa berpikir yang kayak Kasih dong Gitu, apa kayak apa? gitu. TikTok apa yang disukain sama anak kecil? TikTok makanan. TikTok. TikTok itu. Salah. TikTok dong. Ya, Salah. apa ya? TikTok. Udahlah. Dan nyerah Kak. TikTok suara sepatu kuda. Tik. Yeay. Suara Pengen sepatu kuda. pulang. Pengen pulang. Boleh. Terus kalau apa lagi ya? YouTube. Yap. Nah, YouTube menurut gua tempat bercerita untuk sekarang ya. Jadi semua konten tuh sebenarnya kan menyampaikan pesan, menyampaikan cerita gitu. Dan YouTube adalah tempat di mana enak untuk menyampaikan cerita dengan konten-konten panjang gitu. Iya. Jadi sejauh ini sih ya gitu. Kalau gue tuh pakai Instagram buat misal kayak ngelamar kerjaan gitu kan. Gue kan pengen di bidang sosial media. Ya gue pakai Instagram gue gitu. Yang nggak seberapa itu. Makanya gue tuh nggak mau nge-archive lagi sampai nol tuh. Dari situ gitu kayak kita tuh bisa mengekspresikan diri tapi yang bagus-bagusnya aja. Ya, Kan bener. tadi balik lagi Instagram tuh tempat pencitraan. Pencitraan gitu. Kalau lu Ji? Kalau gue setuju sama Jarvan tadi, Instagram sama Twitter itu bener banget. Dan Oh jadi lu juga nonton di X di Twitter itu? bukan yang itunya anjing. Waduh. Apa lagi sih yang kita cari, Cok? Iya. Kurang ajar. Ntar gue bagi satu-satu aja. Gak doang bercanda. Yang mau tahu ini boleh lah kirim-kirim username. Jangan dong bercanda. Gak boleh. Ada satu akun nih. Apa? Satu akun. Apa? Login aja semuanya ada. Mau dong. Mau dong. Tuh kan? Bercanda. Kurang Coba ajar. spill dong sedikit. Wah, udah gak bener. Terus Kalau Ji. gue itu kan Instagram sama Twitter. Kalau TikTok itu untuk mencari cuan ya. Karena alhamdulillah gue join affiliate di TikTok Shop, jadi lumayan lah maksudnya untuk nambah-nambah, sekalian nabung juga kan karena afiliasi komisinya kan tidak sebesar itu ya. Nah, udah Jadi ada sekalian tabungannya. nabung. Ada lumayan lah. Oh, ya, nabung gitu. Jadi nanti ditarik. Nabung. Habis. Yes, ditarik kalau misalnya udah lumayan banyak itu. Terus apalagi YouTube. Kalau YouTube gue biasanya buat temen makan. Jadi
Bener Iya, lagi. bener banget lagi. Bener lagi. Gak bisa tuh kalau TikTok gue tuh kagok gitu loh. Jadi gue biasanya di laptop kan kalau misalnya Yeah. YouTube gitu. Kayak sambil makan tuh harus aja gitu ada yang gue lihat. Ada yang harus ditonton. Sebelum YouTube kita ini udah ketemu nih mau apa yang kita tonton baru Itu- makan. Baru Iya, makan. betul, Kalau belum betul. ketemu kita nggak bisa Gak bisa makan. mencicipi aja kayak aduh tar dulu nyari dulu. Nyari dulu gitu. Betul. Bener kan sampai kayak gue tuh ada beberapa channel yang kayak oh ini enak nih buat ditonton pas lagi makan, ada yang enggak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi udah ada channel favorit sendiri. Nah, channel favorit lu apa? Kalau buat makan nih, Iya. Mak Betty. Gak. Raditya Dika gue. Mbak Betty itu apa ya kontennya? Yang Mbak itu Betty, bukan sih yang dia punya apa sih kayak 3 persona gitu kan? Iya gak sih? Enggak 3 banyak. Iya yang banyak maksud tuh banyak Oh, persona yang gitu yang bisa cowok jadi ya? ibu-ibu, yang bisa jadi ini. Arif Muhammad. Iya, namanya tuh. Arif Muhammad. Iya, I know. Iya, dia satu orang tapi dia meranin berbagai apa? Macam persona lah peran. Iya, iya banyak perannya gitu. Itu seru. Iya. Pernah nyobain nggak lagi makan terus nontonnya Dede Inun? Enggak. Enggak, Makasih. makasih. Kita nonton waktu itu kan di kelas kan. Di setel. Itu tai loh. Di video dan lolos gitu di kayak apa sih? Gak ngerti ya, Gak kenapa ngerti. bisa lolos? Itulah nilai jual dari Dede Inun. Iya bener itu. Yang kita aja anak komunikasi belajar mati-matian deh untuk tahu gimana sih caranya supaya kita viral dan bisa membuat konten yang Yaps. digemari oleh banyak orang. Dede Inun makan apa aja yang ada di depan dia. Ya itu juga Viral. part of ini kan dia makannya apa aja, Apa aja. masalahnya tuh apa aja Ya gitu. itu nilai jual dia Anehnya lagi gitu. kita sebagai anak komunikasi malah menganalisis Dede Inun. Bener. Aneh Ih, kayak anjir. komedi. Mana lagi mahasiswa yang menganalisis konten seperti itu kalau tidak ada komunikasi ya. Ditonton di kelas lagi. Iya, Sama di dosen. rating. Di rating. Tapi kalau buat lo nih sosial media itu apa nih perannya? Ya. Perannya. Perannya ya kalau menurut gue sama sih, beda-beda. Kalau misalnya Instagram itu benar tempat ini ajang adu apa namanya? Pencapaian. Pencapaian, Cok. Pencapaian, benar. Ya ngerasa gak sih kayak gitu Iya. gak sih? Ya, cita-cita gue sekarang satu. Highlight gue ada Abu Dhabi, ada Prancis, ada Jerman, ada US gitu. Iya lagi. Gue tiap buka selebgram ya. Dulu kan kayak gue kalau bikin feeds yang pengen rapi gitu. Gue ngikutin nih ada satu selebgram gitu. Oh kayak gini-gini. Pas gue mau bikin highlight tuh, pas ada highlight kan. Iya. Kok dia mah negara-negara semua, gue kagak pernah. Keluar negeri aja gak pernah. Keluar kota lah paling jauh. Jarang. Iya jarang gitu kan Gue juga maksudnya. jarang, iya. Iya anjir. Dan Iya. ini Makanya menurut gue itu Instagram tempat adu pencapaian banget sih. Iya. Terus kalau TikTok itu adalah tempat gue untuk berekspresi. Kenapa? Karena gue ngerasanya kalau di TikTok itu kan randomly banget ya orang-orang yang Iya, ngeliat iya. video-video kita. Jadi ya udah gue tempat berekspresinya tuh di TikTok tanpa ada yang ngejudge gue. dan orang tuh iya kalau di TikTok tuh menerima kan konten apapun. Iya. Audiensnya tuh beda-beda ya tiap sosial media. Duh, gue tuh kalau udah bahas TikTok Karakteristik dari audiensnya Iya. tuh beda-beda. Kayak yang kayak yang di Twitter tuh diributin, yang di TikTok tuh malah kayak ada yang support, ada yang ini kayak udah beda banget ininya, patternnya. Iya, pokoknya beda media sosial, beda audiens aja. Mungkin ya karena ada perbedaan itu tuh dari generasi yang dia pakainya. Iya. Generasi yang memakainya. Ya nggak Iya, sih? iya sih. Kayak misalnya kan TikTok itu biasanya dipakainya sama anak-anak yang Gen Z, di bawah umur kita nggak sih? Gen Alpha, Gen Z masih aktif lah di TikTok. Kalau Instagram mungkin kayak udah Gen Z milenial, Iya. Facebook lebih old lagi, ada Old lagi. boomer, ada milenial Iya, gitu. Dan Twitter tuh tempat Gimana ya? Gua nggak tahu nih. apa ya? Gue di TikTok nggak terlalu di Twitter nggak terlalu aktif. X Cuman sekarang X namanya. X, ya sorry. Yaps, Gak enak banget ya. Enakan Nggak apa-apa, Twitter gitu. aja lah. burung. Iya, Logonya Lebih- kan burung. iya sekarang Lebih aneh sih. Iya. Kalau manggilnya kayak gue main burung. anjrit. Gue Mainin burung siapa? Udah. nggak udah skip. Tapi di Twitter tuh kenapa dipraktekin? Tangannya kenapa gitu anjing. Tapi di Twitter tuh gue kalau nyari informasi terupdate banget gue Ya. selalu ke Twitter. Yeah, gue selalu mencari info terupdate itu dari Twitter, benar kayak Trending biasanya kan. gempa, Yap. yang kayak gitu-gitu. Jadi gue juga follow-followannya yang kayak gitu BMKG, Ya. Tapi atau di CNN gitu. Iya di Twitter tuh kebanyakan orang-orang pintar berargumen sih. Iya benar. Terus mungkin karena Twitter dan tuh onta apa? kok dan onta sih? Dan naga.
Kok naga? Kok naga? Bukan anak Twitter berarti ini. Gue nggak tahu. Bukan anak Twitter, Gue sumpah. Gue nggak tahu. Oh, Gue bukan. Kalian bukan Gue anak nggak main Twitter. Karena gue bingung. Karena di Twitter cuma nonton. enggak, astagfirullahalazim. Kalau orang yang sering main Twitter tuh pasti tahu jokes ini, Gue tuh lucu banget. kayak di Twitter tuh cuma buat lihat itu tadi kan tren hari ini ada apa aja, terus keributan hari ini ada apa aja. Gue sempet link main terbaru ada apa aja. Iya, link terbaru ada apa aja. Info-info kan munculnya dari Twitter. Dan kadang-kadang kalau misalnya gue ketinggalan di TikTok, gue nyari infonya di Twitter. Iya. Iya benar. Twitter tuh update-nya tuh update banget, cepet banget. Gimana ya, orang-orang kayaknya kalau nyari orang hilang nih, langsung di Twitter update, tek, dan langsung rame. Itu gitu kan Twitter Do Your Magic tuh yang pertama kan. Iya, sebelum ada TikTok Do Your Magic. Iya, sebelum ada TikTok Do Your Magic itu Twitter pertama. dulu. TikTok Magic lebih awal tapi. Ya. Bener sih. Itu nggak salah. Udah ada dari tahun berapa? 1902 berapa tuh? Udah banyak lah pokoknya yang pakai. Tisu Magic juga udah dari lama. Udah dari lama. Lu udah pernah lagi kan? Enggak, cuma kan emang itu produk lama dong. Iya, alat-alat seperti itu kan produk lama. Ada lagi yang Magic apa yuk? Udahlah. Bener anjir. Iya. Itu ya. YouTube, terus apa lagi sih? YouTube tadi gue. Lebih dari TV Boom. Kelihatan banget. Anak YouTube. Gue tuh lebih main di YouTube pada saat itu karena gue sempat bercita-cita untuk menjadi YouTuber. Gue tuh terinspirasi YouTube tuh gara-gara dokumen. The Comment Iya. itu prime-nya 2016 ya. 2015 Iya, pokoknya 2016 dan 17 itu adalah golden year. Anjir. Golden year buat itu YouTube emang bener. Iya. Semuanya, lagu, film nggak tahu sih ya, cuman konten-konten terus acara TV, menurut gue tuh tahun-tahun itu tuh bagus banget. Tapi apa ya, konten-konten yang dihasilkan di YouTube zaman dulu itu sama zaman sekarang tuh beda banget lagi. Beda banget. Yang kayak masih dulu tuh sama Reza Arab dan kawan-kawan tuh beda banget gitu. Reza Arab, zaman Eclipse. Liao. Zaman Eclipse lo tau gak Eclipse enggak. Yang isinya tuh si Chandra Leo. Iya kan tadi gue sebutin. Iya itu. Tapi lu gak tau Eclipse. Tapi nggak tahu, gue taunya pokoknya itu satu-satunya. Itu kayak circle nama circle-nya. Nama circle-nya Eclipse. Gue tuh nggak tahu nama circle-nya, tapi gue ngikutin mereka gitu kayak Chandra Leo, terus si Kevin Anggara, Eno Bening, itu kan generasi awal. Dan itu tuh gue kayak nonton Q&A doang, Agung Hapsah tuh. Q&A doang. Seseru tapi itu. semenarik itu gitu loh. Aneh ya? Di ininya. Terus kan dari situ muncul tuh banyak konten-konten Q&A. Terus ada Laurentius Rando yang nge-vlog gitu kan. Muncul lagi rame vlog, reaction gitu-gitu. Vlog tuh kalau di Indonesia yang gue tahu ya, kalau gue ngikutin tuh dari Awkarin. Enggak, itu ada sebelumnya. Awkarin tuh setelahnya. Awkarin tuh naik pas lagu Bad. Dia tuh belum naik sebelum itu. Belum lagi. Sebelum band aja tuh Awkarin dia tuh udah masih naik, selebgram tapi belum di YouTube. Jadi YouTube-nya tuh masih kecil. Terus gue inget banget cerita dari gue lupa di podcast siapa ya. Pokoknya dia ngobrolin awalnya ketemu Awkarin itu sama yang Lex tuh. Dia tuh sebelum yang Lex tuh cerita kalau dia tuh belum jadi apa-apa, cuma jadi selebgram doang. Iya, emang selebgram. Terus kayak wah ini cewek cakep, ajak collab kali ya, kayak gitu. Dulu tuh gue dari Jovi Alda Lopez. Tahu gak sih Awkarin tuh yang gara-gara putus sama Iya, gue taunya itu. Dia udah bikin vlog dari situ. Yang klarifikasi tuh loh. Kenapa dia putus sama Gaga Muhammad itu. Dari sebelum itu pun dia udah bikin vlog yang gue tahu. Iya, tapi pokoknya seinget gue dia naik tuh pas lagu Bad itu kan. I'm a Bad. Tapi setahu gue dia udah naik, cow. Ya udah. Jadi maksudnya kayak aduh headset gue mati. Oke. Ya, intinya itulah perdebatan Awkarin naik atau enggak. Yang pasti itu golden generationnya di sana gitu 2016. Dan itu kan mulai ada YouTube Rewind. Gue pernah ada di YouTube Rewind Bandung, by the way. Oh iya. Ada, cari aja di YouTube Rewind 2018 apa 2019. Siapa yang bikin? Waktu itu dipegang sama EJ Peace semua. Nanti yang ini ya, yang intinya. Tapi itu ada gue jadi mahasiswa pendemo aja. Kok bisa mahasiswa pakai almet UPI.
Cut anjir, gak boleh ya dikasih tahu. Sorry itu menit Gak berapa boleh. sih menit? Oh 28. Enggak, lu tit gituin aja sih. Tit, Iya. tit. Ya, nggak tapi gue pakai Almet Upi, beda ini aja. Itu kan nggak apa-apa. Ya gak apa-apa lah ya. Aduh lupa. Terus jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya dari perubahan perkembangan teknologi, terus perubahan penggunaan media sosial. Mulai serius. Sih jangan digituin. Yang jadi ke distract. Iya. Jadi sebenarnya kita perlu nggak sih untuk menjaga image kita di media sosial? Jadi tempat kita untuk berekspresi itu di mana? Nah, gue tadi mau ngebahas juga sih sebenarnya. Tadi kan awal ya Instagram cuman untuk pencitraan doang kan. Setelah TikTok gue pernah rame, otomatis kan orang-orang. Jadi TikTok gue tuh belum bisa nyantumin link untuk ngebuka ke Shopee Affiliate karena gue juga join Shopee Affiliate. Yeah. Akhirnya gue tautin dulu ke Instagram tuh. Nah, otomatis orang pasti lihat dong Instagram gue. Gak mungkin dong, maksudnya gue tidak proper gitu dalam media sosial Instagram juga kan. Nah, maka dari itu gue ngebangun juga tuh personal branding gue di Instagram. Iya. Gitu. Jadi gue ngebangun ini yang first ya, karena gue punya dump account juga gitu, kayak second account untuk untuk gue sendiri aja, buat pengen sharing apa gitu, jadi lebih ini aja. Tapi bener, jadi kurang terbuka sih gue kalau misalnya di first account itu. Karena itu untuk personal branding gue gitu. Iya. Iya. Menurut mana gimana Jar? Jadi sepenting itu gak sih kita tuh harus Kalau untuk menjaga di image? zaman sekarang mungkin iya ya. Karena bener balik lagi kan tadi track record tuh gak bisa bohong gitu. Sepenting itu. Ketika lo udah misalnya viral di salah satu sosmed tuh, itu bisa jadi penentuan anggapan karir lo ke depan kan. Sangat berpengaruh gitu. Iya, benar. Jadi kalau gue awalnya juga mikir ya udah gue bersosmed secukupnya aja gitu, nggak usah diseriusin harus seperti apa. Tapi setelah pengalaman kemarin di dunia profesional, apalagi gue di sebuah media juga gitu, jadi terus kayak makin mikir gitu kalau branding di sosial media ini untuk personal kita sendiri sepenting itu untuk dijaga gitu. Makanya gue sekarang lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media gitu. Itu sih yang paling penting, emang harus hati-hati banget karena ya seperti yang kita tahu, yang terkenal karena kegoblokannya tuh antara ditangkap polisi atau emang gak lama aja terkenalnya. Iya sih. Dan netizen Indonesia tuh ya, misalnya ada yang goblok nih ya, sama mereka tuh dinaikin gitu. Digoblok-goblokin, makin digoblok-goblokin. Iya. Jadi maksudnya di-trendingin Makin gitu. banyak engagementnya. Iya. Dan orang gobloknya ini makin goblok biasanya. Gue kayaknya tahu deh arah kalian ngomongin siapa. Nggak tahu. Gue nggak ngomongin siapa-siapa, tapi banyak case-nya. Kalau gue kayak si Satria. Nah, itu Iya, kan. Tapi dia kan di sekarang penjara. Di penjara ya sekarang. Aduh, kasihan banget. Kayak Goblok sih mukulin orang, tolol. Gak boleh dijudge, Anehnya. gak boleh dijudge. Dia mukulin orang. Ya mungkin dia kesal, jadi mengekspresikannya dengan memukul orang. Apakah itu cara yang benar? dah jadi ya menurut Tidak gue. dong. Iya. Ya orang goblok. Jadi ya buat kita dari kita sendiri lah ya. Jangan Ya. juga kita mendukung orang-orang goblok. Mungkin gue setuju sama kata-kata si Deddy Corbuzier. Apa tuh? Don't make stupid people famous. Heh, Walaupun beliaunya sendiri Aduh. seperti itu, cuman gimana ya? Maksudnya Deddy Corbuzier benar sih dulu ya tapi sekarang dia Ngejilat ludah sendiri. nelen Nelen. ngejilat udah sendiri cuh. Tapi itu ya gimana ya, namanya sosial media pasti dicarinya yang rame. Nah Iya. itu dia, mau segimanapun needs kalian adalah hal yang berlatar belakang, tapi kalau misalnya udah tertinggal pasti harus ngejar lagi yang lagi hype gak sih? Ada satu case yang ini parah banget sih, sampai banyak yang ngehujat. Yang mana? Karena kan di TikTok tuh banyak yang live streaming dan dia dapat gift dan bisa menghasilkan uang kan. Iya. Ini mah udah banyak banget ya case-nya. Cuman tuh terakhir yang terbaru tuh, nggak yang terbaru juga sih, kemarin gua ngeliat. Jadi ada ibu yang live pas anaknya meninggal. Tol. Iya, Ya, gue tahu. Gue nggak tahu sih itu. Terus ada juga yang anaknya tuh kayak mayat anaknya tuh ada di situ ya. Iya,
Jadi tuh kalau gue lihat dari VT-VT dan komentar orang tuh, jadi si ibu ini tuh kayaknya udah cerai sama si suaminya nih. Nah si suaminya ini tuh jarang memberikan hak untuk anaknya gitu loh. Nah sementara si ibunya mungkin tidak punya penghasilan, jadi akhirnya dia stres dan baby blues juga mungkin ya, gue nggak tahu. Karena anaknya juga baru berapa tahun ya, belum gede, anaknya juga masih kecil banget. Terus pada saat itu tuh nggak tahu ya sakit anaknya tuh kenapa, tapi pas dia lagi live gitu loh, dan dia tuh lebih mentingin live daripada nolongin anaknya, ya udah meninggal dan dia live di depan mayatnya juga, mayat anaknya juga. Aduh sampai kayak gitu ya, maksudnya itu parah sih. Itu balik lagi sebenarnya yang bisa ngebenerin itu di luar itu kuasa pemerintah ya. Itu balik lagi ke kita nggak sih, kebiasaan audiens. Kita yang karena nonton kan, iya kita yang nonton, karena di Indonesia sendiri hal-hal yang menarik tuh yang seperti itu gitu loh. Iya. Itu tuh orang-orang tuh udah pada ngomong kayak udah coba jangan dulu live, coba pikirin dulu anak lu. Tapi kayaknya emang si ibu ini tuh itu baby blues itu loh. Jadi terus dia juga berasa kayak rame gitu. Jadi kayak dia ngomongnya gini tau, dia ngomong alasannya tuh gini, kalau saya nggak live sehari saya mau makan dari mana, katanya gitu. Makanya mau gak mau dia harus live walaupun dalam keadaan kayak gitu. Di live tuh dia tuh klarifikasi. Dan itu live-nya pernah dia dapat berapa dari live? Gak tahu juga ya, cuman mungkin lumayan kok, makanya dia sampai kayak gitu. Tapi gini, kalian setuju gak sih sama apa sih? Jar kecilin, jar dingin, jar. Cancel, gedein dong. Iya maksudnya gedein. Kalian setuju gak sama cancel culture? Setuju. Gimana tuh? Cancel culture tuh misalnya kayak ada public figure yang melakukan kesalahan, terus kita udah nge-cut gitu dia. Cut aja, di cancel gitu. Kita nggak usah peduliin dia, mau dia bikin apa. Iya. Kalau gue setuju. Setuju lah. Cuman balik lagi sih, penonton di kita tuh seleranya menurut gue masih gimana ya? Mereka tuh kalau ada yang gitu tuh goblok sih anjir, malah di ini. Sekarang cancel culture berlaku bagi yang jelek. Iya. Bagi yang jelek. Cancel culture berlaku bagi yang jelek gitu. Kalau yang ganteng kan beda. Kemarin yang kita omongin yang selingkuh itu. Iya. Si yang selingkuh itu kan udah di-judge nih di TikTok. Di-judge nih, Tapi di Twitter dia ada yang ngebela. Malah dibela-belain cuy. Di TikTok juga banyak sekarang. Komen kayak dia cantik kata gitu. Karena ngelihat apa coba, balik lagi postingan di Instagram ya. Iya, kata itu dia apa sih, asalnya tuh kan di private ya, postingan tuh IG-nya tuh, terus habis itu di unprivate, dan banyak yang kayak ih cakep terus estetik pantesan gitu. Suka pantesan selingkuhnya sama cewek yang kayak gini. Kan guys, selingkuh itu aja tuh udah salah gitu. Lo mau ngebela, mau dia cantik, mau dia populer, mau dia kaya raya satu Indonesia juga masalahnya bukan di sananya ya. Iya gitu. Bukan di sananya. Moralnya kosong bro. Iya. Dan dia masih ada satu postingan, dia tuh ngepost TikTok, terus di komen kayak ada yang ngehujat ada yang muji-muji nyemangatin terus dia di komen nanya apa aku salah. Wah, nih orang udah anjir, kayak harus ditonjok ya. Sih sadar gak sih kita gitu? Di sini sebagai psikolog. Pasti udah diem tuh kayak gimana ya ngatasinnya? Jawabannya itu doang, satu helaan nafas. Jing. Makanya kayak ya itulah sepenting makanya gue juga lumayan agak setuju sama cancel culture, tapi tetap apa ya, sebagai masyarakat kita harus tahu kebenarannya juga deh, karena sosial media itu kan baik lagi ya sisi luarnya. Lu tahu kasus Audrey, Justice for Audrey. Itu plot twist terbesar di Indonesia tuh. Sumpah. Di prank sama anak kecil. Sumpah, hebat itu satu ya. Indonesia bikin Justice for Audrey yang ternyata setelah klarifikasi itu kayak ternyata seperti ini gitu, kayak aduh parah banget. Tahu nggak sih apa? Itu tuh salah satu akibat dari kita yang pinginnya tuh kayak dari YouTube aja durasinya cepat. Terus beralih ke TikTok itu kan yang durasinya pendek-pendek. Iya, video pendek-pendek. Itu yang pasti video potong-potong kan. Yang gak fullnya. Nah kita tuh lebih suka sama berita tuh ya setengah-setengah juga gitu loh. Makanya sekarang tuh media-media berita tuh sekarang tuh lagi ngubah konsepnya. Jadi bukan gimana caranya di dalam satu headline itu udah tercakup semua. Kebanyakan tuh udah kayak gitu sekarang media-media, karena tahu orang Indonesia malas membaca. Iya, minim banget literasinya.
Iya. Benar. Termasuk lu kan? Iya. Tapi Asli. gue tuh pengen banget gitu untuk apa ya, ningkatin apa ya, literasi gitu. Iya. Cuman ini gimana ya, karena udah jadi habit kali ya. Untuk apa ya, udah jadi habit juga kan di masyarakat Indonesia gitu. Dulu tuh kan ada juga kan program pemerintah yang literasi di setiap sekolah, Pojok kayak literasi. gitu, pojok literasi. Iya. Tapi menurut gua masih belum efektif, Karena si nggak program itu dijalanin, nggak diawasin juga. Iya, nggak diawasin gitu loh. Ya kan, ya udah jangan ya, takut kejauhan gue ngomong. Iya, maksudnya gitulah. Iya, tapi balik lagi ya ke apa tadi? Tadi sampai mana sih? Oh, Sampai bentar. ngeblank, Cok. Sumpah. Ini nih sampai apa sih yang mana itu tadi apa? Cancel culture. Ya, cancel culture. Baik lagi jadi ke yang cancel Kultur. culture. Betul. Kayak tapi di satu sisi itu bisa matiin ini gak sih? Cancel culture itu bisa matiin rezeki orang gitu. Enggak sih kalau menurut gua enggak sih. Iya, kalau udah di cancel berarti dia kan ada penyebab kan. Ada hal Kenapa yang dia di cancel. lakuin Tapi pasti. cancel culture di Korea, di Jepang sama di Cina tuh ngeri banget loh. Gimana tuh? Bener-bener kayak dia tuh bisa di cancel sebegitunya di sosial. Makanya kalau di Jepang, di Korea tuh artis-artis yang kena cancel culture tuh pasti dia langsung turun, namanya stres, terus banyak yang bunuh diri. Kita lihat aja lah dari kasus idol kali ya. Iya. Yang banyak banget. Bundir. Iya, bukan kayak misalnya mereka dapat suatu masalah gitu. Itu tuh langsung kelihatan banget dia dijauhin media, dia dihujat satu negara. Tapi seharusnya gitu nggak sih guys? Iya, harusnya. Tapi rata-rata tuh ya kalau misalkan gua ngeliat dari kasus idol gitu ya, mereka tuh belum tentu benar si kasusnya tuh udah main hakim sendiri. Nah, Padahal misalnya beberapa tahun kemudian terbongkar nih, oh ternyata dia nggak salah. Tapi ya sefanatik gimana? itu kali ya. Iya. Kalau di Indonesia tuh kalau digituin malah seneng karena engagementnya naik. Gitu. Iya. Kayak Serasa diomongin satu serasa Indonesia dia nih. omongin satu dunia bahkan ya kan, tiba-tiba ini. Ingat gak waktu Zaskia Gotik gak sih yang dia ngeiniin lambang Iya, negara? dia malah jadi duta. Oh. Jadi duta. Nah, iya juga sih. Maksudnya kenapa harus dijadikan duta orang yang pernah berbuat salah terus dijadikan duta tuh supaya apa ya? Atas kesalahan yang itu lagi. Ya mungkin bikinnya biar dia tidak mengulangi atau jadi kayak lebih ini kali ya. Tapi kan harusnya bisa menjadi panutan ya. Nah itu. Itu Gak kan paham sih. ini budaya di Indonesia tuh adalah bikin salah terus klarifikasi udah. Sesimpel itu. Iya. Kebanyakan Ya juga balik kayak lagi lah gitu. ya. Ke pengguna sosmed kita harus pintar-pintar lah ya untuk Apalagi mungkin gini ya, kita juga sebagai mahasiswa kali ya, apalagi kita di bidangnya gitu, di Iya, ilmu iya. komunikasi. Itu apa ya, sosmed itu bener-bener harus kita bukan kita menjaganya aja gitu, bukan kita menjaga pencitraan kita aja gitu, tapi di satu sisi kita juga harus terjun untuk menganalisis secara langsung gitu. Iya. Makanya tiap ada kasus-kasus kayak gitu tuh better ya. Menurut gue diem daripada lo ikut-ikutan yang belum tentu benar gitu. Iya, gue tuh mungkin kayak kalau sejauh ini ya, gue jarang kalau misalnya ada kasus apapun untuk nimbrung secara langsung tuh enggak Ikut-ikutan gitu. Tapi gue komen gitu. tahu gitu untuk kayak ngeliatin kayak Lo ini nganalisa kejadiannya kayak kan? gini. Iya. Iya gitu. Kejadiannya juga seperti sih. ini gitu. Apa terus kan masih banyak nih kayak ini tuh bisa iklan gak ya? Ini tuh bisa ini gak ya? Gue masih ada ke arah sana. Kayak waktu itu ada ibu-ibu ribut rebutan rendang, ternyata iklan bumbu rendang kan. Iya. Terus kayak si Onat marah-marah, itu iklan juga gitu. Jadi kayak Iya. sekarang kan tuh udah banyak gak bisa ya. dibedain gitu hal yang kayak gitu di sosial media tuh. Iya. Sampai dibikin iklan kayak gitu kan berarti itu hal-hal yang menarik nih. Iya. Yang jadi pancingan. Nah itu juga sebenarnya. jadi sebenarnya gue pengen tanya deh, hal-hal yang berkembang di Indonesia tuh, konten-konten yang berkembang di Indonesia sebenarnya kita yang mau framing sebagai pembuat konten atau kita mengikuti orang-orang yang menyukai konten-konten itu? Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Paham. Kalau ngelihat dari sekarang gitu ya, menurut gue tuh banyaknya tuh orang-orang, apalagi yang di bisnis gitu ya, dia tuh lebih baik kayak ngikutin dia maunya pasar. pasar tuh gimana gitu loh, dibandingkan kayak sebenarnya misalnya itu salah nih, tapi Pasarnya ada. pasarnya ada nih, kalau nggak kayak gitu nggak akan laku misalnya gitu, Iya. dia bakal ngelakuin itu. Susah untuk idealis di Indonesia ya, untuk sebagai content creator idealis tuh
lumayan susah. Makanya kayak gue suka stand up comedy karena di sana banyak idealis orang-orang yang idealis seperti ini. Tapi yang laku ya yang ngikutin pasar mau nggak mau gitu. Yang Tapi dia bisa kalau- sketsa di TV, yang bisa di ini gitu. Ya, yang kalau lainnya. misalnya terus-terusan lingkarannya kayak gitu, terus cara memutus si hal-hal bodoh itu untuk jadi naik tuh gimana sih untuk mengedukasi ke Susah. orang-orangnya? Agak susah ya. Susah. Ini banyak aspek juga yang harus dibahas sih kalau Itu kayak gini. balik Emang lagi SDM-nya ke aja sih. program pemerintah, Iya, program pemerintah. yang lebih apa ya, yang punya Kebijakan di situ gitu kebijakan, yang ya. punya kekuasaan gitu. Dan Kalau kayak nih konten edukasi aja nih contohnya di TikTok gitu atau di Instagram. Ada dokter misalnya nge-share ya. Paling sering tuh masalah ini ngurus anak bayi newborn atau sampai kayak balita gitu. Iya. Itu tuh sering banget jadi perdebatan kayak masih mengikuti kultur katanya tuh. Ya emang budayanya tuh kayak gini katanya tuh gitu. Dari kecil kok gue diasuh kayak gini nggak apa-apa kok masih hidup sampai sekarang. Nah mereka tuh masih denial Iya. sama ilmu-ilmu terbaru Oh, gitu. iya benar juga benar. Karena memang SDM-nya kurang Indonesia tuh, jadi nggak mau menerima. Beda sama luar kan. Mungkin ibu-ibu yang pinter sekarang tuh lebih nyarinya tuh apa informasi dari dokter luar kan, dari info-info dari luar lah gitu maksudnya untuk cara mengasuh anak yang bener tuh kayak gimana, parenting tuh yang bener yang kayak gimana gitu. Tapi ada juga beberapa ibu yang kayak ya udah deh. Apa? Enggak lanjut. Lanjut. Ada beberapa ibu yang kayak gue aja dibesarin sama emak gue masih hidup tuh sampai sekarang dengan cara parenting yang kayak gini gitu. Tapi aneh juga ya kalau misalnya kita nelen bulat-bulat dari informasi yang di sosial media tuh kebanyakan emang bukan dari generasi kita sih. Iya. Iya gak sih? Iya. Tapi lebih ke generasi yang emang di atas kita gitu. Ya, contohnya ibu kita. Share-share di WhatsApp nih. Atau di grup keluarga gitu kan yang kayak atau gitu-gitu. sekarang nih kan karena lagi panas-panasnya politik kan, misalnya kayak keluarga milih salah satu paslon gitu kan, terus kayak nge-share apapun tentang yang baik-baiknya gitu, ngejelek-jelekin paslon lain gitu. Nah kita tuh sebenarnya harus aware tuh, kayak jangan apalagi sebagai anak muda ya, pemilih terbanyak, Suara terbanyak. harus bener-bener kayak ini tuh bener atau enggak gitu sih beritanya, harus lebih aware ke arah sana sebenarnya. Jadi jangan terima mentah-mentah lah ya. Kita harus dari beberapa referensi gitu ya. Kalau misalkan kita dapat informasi itu. Gue punya satu case nih. Masalah yang tadi kan mama nge-share ke WhatsApp kayak gitu-gitu. Dulu tuh waktu zaman BBM tuh pasti kalian sering dapat broadcasting yang kayak kalau kamu gak nge-share ini kamu bakal dihantui. Iya lagi Ya kan, tahu kan. Sosmed tuh sebegitunya dulu kan, seru gitu kan. Dan kita takut Percaya lagi. Itulah kita bodoh. Terus pernah ada satu broadcast tentang Upin Ipin. Katanya tuh logo U-nya tuh artinya apa dan I-nya tuh artinya apa. Saya Yahudi. Tahu kan? Kalau gue dulu tuh di broadcastingnya logo Crocs. Crocs tuh yang mana? Yang kodok. Juga. Bukan Crocs. Jadi logonya tuh kayak lambang Allah. Iya benar-benar. Artinya kalau lu beli sepatu Crocs, sandal Crocs itu Crocs tuh sama yang dengan sendal baim ya? Iya. Iya. sama dengan menginjak-injak nama Allah. Karena gitu. lagi viral waktu itu Crocs tuh. Nah, lanjut ya. Terus pas gue ngomong itu pada saat itu ya, pas zaman BBM gue ngomong ke emak gue kayak, tuh mah kayak gini. Terus kata emak gue, apa sih percaya teuing aya nama banyak info yang simpang siur kata teh yang nggak benar, jangan terlalu dipercaya. Ya udah oke, gue ngikutin kan. Nah sekarang nih zamannya WhatsApp, emak gue lagi bisa-bisanya nih main sosial media kan. Iya. Dia dapet itu Upin Ipin itu dia dapet sampai sekarang ternyata masih ada ya ke WhatsApp. masih ada ke WhatsApp Itu kan nomor pribadi. Oh iya dari sih. ya Keluarga ke keluarga gitu loh. Iya. Gitu loh lagi. Tujuh. Gitu. Terus dia tuh kayak dia lihat cenah ini ada yang nge-share gini. Terus gue langsung bener-bener balikin gitu. Ingat gak kata gue, dulu zaman BBM gue pernah nge-share gini. Terus emak jawabnya jangan percaya gini gitu kan. Info simpang siur. Sekarang juga ikut terbodohi kata gue teh. Gimana nih? Oh iya cenah ya. Aduh, nanti mah cenah jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ngambil informasi yang nggak benar ya gitu. Kayak hoax ini juga nih, gempa dulu. Iya. Ini yang tuh. terbaru tuh hoax corona. Corona itu yang mana? dulu banyak banget. Banyak lagi. banget kayak corona itu tidak ada vaksin, itu elit global gitu. Itu kan ramai banget ya. Lu pernah gak satu keluarga berjemur? Pernah dong. Ya, gue kan kena semua satu keluarga. Iya satu keluarga gue waktu itu sempat kena semua gitu. Terus ada temen gue nih yang gak percaya, dengan modal dia lihat-lihat di YouTube kayak ceramah
Ya yang kayak gitulah orang-orang tidak percaya gitu. Ya gue sendiri kayak lu nggak ngalamin apa yang gue itu sugesti satu keluarga anjing. Iya. Tapi emang ada. Ada, gue pernah ngerasain soalnya. Lu pernah juga. Tapi gue nggak tes. Gue enggak. Gue tes karena gue kena nggak ya, gue nggak tahu aware, lagi. gimana ya, keluarga gue tuh lumayan aware banget pada saat itu. Terus waktu itu bokap gue sakit, gue sakit. Kita tuh satu keluarga tuh gimana ya, gak enak gitu. Gak enak gitu satu keluarga. Terus kita bukan orang yang kayak bener-bener denial ya, nggak percaya gitu. Kayak tiba-tiba ibu gue juga sakit. Terus gue gak enak badan, sempet ada gak enak badan. Kita cek semua, waktu itu bokap sama nyokap gue langsung cek duluan. Bertiga tuh, enggak, adik gue lagi di pesantren, berdua. Terus pas gue waktu itu kan lagi interview kerja gitu di salah satu sekolah. Gue gak enak badan juga kan. Tapi gue tuh kayak nyari-nyari informasi di internet tuh kayak, gak mungkin COVID gitu. Pas pulang ke rumah, itu yang gimana ya, menggigil yang bener-bener parah. Kalau gue pakai selimut tuh masih menggigil, tapi keringetan. Terus itu jam 12 siang, pintu ngebuka, angin sepoi-sepoi itu bener-bener yang kerasa dingin banget. Terus waktu itu nyokap gue telepon kayak coba ke ini gitu, susulin. Soalnya Abi sama Umi positif. Gue masuk itu pertama kali gue di swab test dan gue nggak mau lagi. Itu yang ke hidung ya. Gue malu tuh kan waktu itu kan lagi pilek. Terus dicolok kan. Gue tuh kan nanti tahan ya. Tiba-tiba nahan kan, jadi nafasnya di hidung kan, batuknya. Itu keluar ingus anjing. kena tangan. Untung dia pakai sarung tangan ini dokternya. Ya iyalah, kalau nggak pakai juga kayak anjing bakal terkena virus. Iya, banyak lah tapi ya. abis itu kena gitu. Terus gue debat sama temen setelah pasca ya, itu 2 minggu tuh bener-bener sampai hilang indera perasa gitu-gitu. Terus gue debat sama temen gue yang dia percaya juga dari sosial media gitu modalnya. Dia juga penganut bumi datar gitu kan. Sebegitunya gitu. Sosial media bisa mempengaruhi orang. Iya emang. Gue debat kayak, lo gak ngerasain, lo bilang tuh kayak, terus kan gue divaksin nih. Dia bilang kayak vaksin tuh ada chipnya, coba tempel uang koin nanti nempel. Iya. Kita yang divaksin 3 kali kayak ngomong gitu juga. Aduh. Sebegitunya ternyata ya sosial media bisa sebegitu ngerubah berpengaruhnya pola pikir manusia, ya benar. Dan sebenarnya gini, lu tahu kan kita pernah dikasih tugas untuk analisis film. Iya. Itu tentang sosial media. Sosial media tuh produk yang dijualnya tuh kita, pengguna. Iya. Itu kayak Iya benar. jumlah jam tayang pengguna gitu yang dijual ke sana tuh gitu. Kita aja nih sekarang pengguna podcast, media sosialnya Spotify gitu ya. Iya. Yang dijual sama kita apa? Pendengar ya, Iya, Cok? pendengar. Iya. Makanya kayak di satu sisi gini, gue ya punya pikiran kalau kita sebagai content creator juga kan gitu. Ini kan sebagai content creator kita akan dapat sesuatu dari para pendengar gitu kan. Dan makanya dari itu kita harus kasih konten ke mereka yang mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dari kita gitu. Kita nggak mau kayak ya udah gue makan konten dari lu, gue bodo amat gitu sama lo. Nggak mau seperti nggak mau kayak gitu. Itu kenapa kita bikin pengen bikin community kita ini di Rampod ini lebih baik gitu. Dengan adanya ya kita deket nih sama pendengar gitu. Mungkin nanti kita bisa bikin event-event sama Pasram gitu dan lain-lain kayak gitu sih. Iya. Jadi nggak semelulu ya udah gue dapat keuntungan aja gitu. Nggak mau kayak gitu juga. Iya, jadi balik lagi lah ya. Jadi kita sebagai netizen atau pengguna sosial media, kita harus lebih menyaring informasi ya yang kita dapat itu. Jangan jadi netizen jangan yang mentah-mentah. Iya, jangan ini mentah-mentah, dan jangan jadi netizen yang mendukung hal-hal yang negatif yang ada di sosial media gitu guys. Karena bakal merugikan ke generasi-generasi selanjutnya juga gitu kan. Kita nggak mau dong anak-anak kita bodoh karena konten-konten media sosial yang semakin merajalela. Ngasih main anak gue sosial, kalau misalnya gue punya anak ya, gue nggak mau ngasih dia main sosial media sampai umur dia legal untuk berpikir tahu mana yang salah dan benar. Iya, kalau legal tuh kejauhan sih. Kalau gue SMP mungkin. SMP lah. Iya. Tapi zaman sekarang aja tugas itu lewat handphone, lewat aplikasi. Nggak, maksudnya kayak nggak akan. Dan kalaupun misalnya gue kasih sebelum itu,
dengan Diawas, pengawasan yang ya. tepat gitu. Gue Benar. masih mikirin caranya sih, cuman tapi ya itu kan balik lagi bisa sejahat itu gitu. Iya benar. Berarti emang arti media sosial bagi kita tuh benar-benar luas ya. Luas Luas banget. banget. Dan setiap dari media sosial tuh punya karakteristiknya Iya. masing-masing. Iya, benar. Iya, lucu ya. Lucu ya, coba Pas Ram, guys, kalian kalau misalnya punya pemikiran yang beda mungkin ya dari kita tentang Iya. arti media sosial. Kalau di mau hidup ngedebat kalian. datang ke sini lebih seru sih. Iya lebih dong, seru pengen banget. Lebih seru dong kalau ada yang Lagi, pengen iya. gitu. Lagi pengen debat biar Iya. kayak yang Iya, Ih, yang boleh. yang itu kan 1 2 3 itu kan. 1, 2 dan 3. Itu lo gak nggak tahu ya. 1, 2 dan 3 aku mulai membaca. Tenet. Surat cinta ya gitu lah ya. Dan nanti abis Abis ini malah joget. jadi karaokean. Karaoke Jadi kayak ya. itu Iya. kalau mau ada DM aja kali ya, Iya, DM bisa DM banget gitu nanti DM. kita undang lah. Ya. Ya. Iya. Kalem ya bawa makanan sendiri lah gitu. Kalau bisa bawain buat kita. Tamu Boleh. harus kita yang ngasih. Iya sih. Boleh banget ya guys kalau misalnya kalian mau sharing-sharing juga cerita-cerita kalian di luar tema kita hari ini bisa banget. Bisa banget Iya. bebas DM kita gitu. di Instagram. Jangan at- dipendem-pendem lah. Iya. Apalagi apa ya? Kalau bisa sih jangan di share-share ke sosial media ya, karena itu baik lagi kan akan jadi track record juga gitu. Jadi mending cerita ke kita dan kita akan share lagi. Share lagi. gitu. Lebih luas lagi. record aja. Tapi kan apa ya, di sini ada ininya. Apa sih? Pemikiran lain, Pemikiran lain. sudut Ada pandang sudut lain. pandang lain. Nah, kayak gitu. Ya seperti biasa ya guys, kalau mau cerita bisa di @ruangaman podcast di Instagram ataupun ke Q&A yang ada Q&A. di Spotify, kita gitu. di bawah. Better ke Instagram sih biar lebih enak ya kalau misalkan Iya. mau VN VN. dong. Iya, VN dong. Oh, pengen denger suara kalian. Ya, kayak episode kemarin tuh kan VN kan. Iya, seru banget tuh kemarin. Feel-nya jadi dapet. Iya, jadi kita kalau menghujat juga kayak langsung gitu Wah, pas jangan dong, ngedengerin. jangan menghujat dong. Gak boleh. Tidak boleh, lupa. Oh ya, dia kan di sini adalah bagian julid. Ya. Mima lebih julid, Cok. Gak ada yang tahu. Kita Bisa semua dengerin julid aja sebenarnya. episode-episode sebelumnya ya. Iya. Jadi kayak Thank you ya Itulah, guys. thank you ya, Yang udah guys. ngedengerin. Ya, jangan lupa follow. Dah. Bye-bye.